Dan yang lucunya dia mengamalkan Simtud Durar Habib Ali Habsyi, dia ngamalkan Ratib Haddad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia mengamalkan Ratib Attas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas rahimallahu taala anhum ajma'in wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain amin. Ya mereka dia mengamalkan ilmunya tapi lucu, nasabnya diragukan. Bagaimana mereka mengamalkan ilmunya tapi meragukan yang menyampaikan ilmunya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber ayat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, konten kita kali ini ya masih dari kelompok nih Bazar Nasab. Ada cuitan dari Demokrasi News, kocak sih ya, judulnya udah makin ngawur. Makin ngawur, Gus Fuad Pleret tegaskan Imam Syafi'i bukan keturunan Rasulullah. Ya itu menurutnya, pendapatnya Fuad Pleret ya guys. Kita baca dulu deh ya beritanya, baru nanti kita lihat komentar netizen, oke? Muhammad Fuad Riyadi alias Fuad Pleret menuding Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bukan keturunan Rasulullah SAW. Saya sebagaimana orang Indonesia pengikut Imam Syafi'i dan bukan zuriyah Rasulullah. Kenapa saya ikuti? Ini soal ilmu, bukan soal terkait zuriyah Rasulullah, ungkap Fuad Pleret di channel YouTube-nya. Fuad mengakui mengamalkan Simtud Durar maupun beberapa ratib bukan soal zuriyah tetapi ilmunya. Loh, kalau urusan zuriyah dianggap bohong, ya apalagi ilmu, kan gitu. Iya, orang kalau udah berbohong masalah zuriyahnya, gimana kita mau percaya ilmunya? Tapi ini lucu juga namanya Fuad ya. Nanti kita lihat ada kompilasi video TikToknya Fuad sih. Saya pengamal sholawat Simtud Durar, ijazah dari Habib Ani Solo. Saya baca Ratib Al-Haddad, Ratib Attas. Ratib itu ilmu, bukan soal zuriyah, jelas Fuad Pleret. Loh, yang bikin ratib, yang nyusun maulid, itu orang-orang yang lu sebut nasabnya palsu. Orang kalau memalsukan nasab, itu neraka. Gimana ilmunya lu pakai orangnya kagak? Ya, tapi ya namanya Fuad ya begitulah. Ya, diskursus apakah Ubaidillah putra dari Sayyidina Ahmad bin Muhajir sampai kiamat penemuan Kiai Haji Imaduddin tidak bisa dibantah. Udah, bukan tidak bisa dibantah, sudah banyak bantahan, ulama udah ratusan tahun, sampai ketua PBNU ikut ngomong, udah banyak yang ngomong, cuman kalian aja yang nggak mau dengar. Ya nggak apa-apa itu menurut kalian, cuman kalian kocak gitu. Amaliyahnya kalian pakai, ilmunya kalian pakai, orangnya kalian tuduh penipu.
Amaliyahnya kalian pakai, ilmunya kalian pakai, orangnya kalian tuduh pembohong. Gimana kalian memakai amaliyah ilmu orang-orang yang kalian tuduh pembohong? Musmagul. Kalau punya akal tapi. Ya. Bantahan-bantahan tidak ilmiah. Kemarin jelas-jelas itu 14 menit ada bantahan ilmiah. Dikutip dari Republika, menurut para sejarawan, ahli nasab dan pakar hadis, Imam Syafi'i masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Itu semuanya salah. Fuad paling benar. Secara khusus nih, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi kesaksian mereka akan kevalidan nasabnya tersebut dan ketersambungannya dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari sama Imam Muslim kalah sama Fuad kayaknya. Aduh, siapa makmumnya Fuad? Manggilnya Imam Fuad loh. Aduh. Ulama legendaris ini bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Zaid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Jika diurut secara nasab, sang imam masih satu keturunan dengan Rasulullah SAW dari Abdul Manaf bin Qusay. Imam Syafi'i ternyata masih termasuk dalam Bani Muttalib, yaitu keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Idris. Ia adalah orang miskin yang berasal dari daerah Tibalah, daerah Tihama dekat Yaman. Imam Syafi'i terlahir pada 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada dua pendapat tentang kota kelahiran sang imam radhiyallahu anhu. Ada sejarawan yang meyakini Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun sebagian berpendapat dia lahir di Askalan, ya, sebuah kota tak jauh dari Gaza. Ya, itu beritanya guys. Tapi ya itu katanya Fuad tadi. Pokoknya kalah semua sama Fuad. Imam Fuad. Nih, gua kasih kompilasi video Imam Fuad. Buat para makmumnya saya minta maaf. Ini video Imam Fuad. Nih videonya Imam Fuad. Ini loh Imam Fuad guys. Ini Imam Fuad yang menyatakan bahwasanya Hamad yang begini Imam Fuad guys. Ya. Lu kalau mau ngakak-ngakak aja ya, belum ada deliknya ngakak. Aduh, Imam Fuad. Ya dah. Nah, udah ya guys, nggak usah lama-lama deh. Nah, ini Imam Fuad nih. Ya, jadi ulama-ulama yang membantah apa semuanya. Sekali lagi ya, kalian mau percaya sama Imam Fuad, ya silahkan. Ya, kalau kita kan ya ulama-ulama terdahulu. Tapi yang jadi catatan sebelum kita simpulkan guys. Sekarang kita ke Twitter dulu. Kita lihat apa komentar netizen di sana ya guys. Let's go to Twitter guys. Oke guys ya. Sekarang kita udah di Twitter nih. Ceritanya Demokrasi News, kita lihat deh. Ingus pleret ya. Ingus. Pion-pion pemecah belah umat dan pemecah isu-isu besar dikeluarkan satu persatu. Perang asimetris sedang dilancarkan. Fahamkah umat Islam? Ya kita berusaha aja memahamkan. Ya lu lihat aja dah. Kualitas ulama-ulama terdahulu sama ini yang ulama begini yang teng begitu. Lu pilih yang mana begitu ya kan? Seandainya pun Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi SAW, apakah kamu lebih baik ketimbang Imam Syafi'i? Wahai Fuad, apakah rumahmu sudah ada cermin? Ada kamera dia? Enggak, dan tapi nanti dari kesimpulan itu lucu banget itu. Imam Syafi'i pernah berkata nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama zu yang menyesatkan umat. Lantas murid Imam Syafi'i bertanya, ulama seperti apa yang kami harus ikuti di akhir zaman wahai guru? Beliau
menjawab, ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir, kaum munafik, kaum fasik. Dan jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik. Karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridhaan Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatin kita. Usah, itu gue gak enaknya ngomongnya. Fuad anjing, gitu aja. Jangan nyalain anjing, sayang anjing salah apa melu. Orde utang ini adalah zaman kemasan bagi orang-orang bodoh bicara. Komunis, ateis, ya, LGBT, mafia, koruptor, lengkap komposisi rezim. Waduh. Ampun dunia, dulu ada si Mansur, si Kribo, Miftah, dan banyak juga. Nambah lagi yang Selon nih, si Fuad. Aduh, rusak. Masa rusak? Dasmu gak pantas pakai ban Vespa. Dia Gus, bukan Gus. Hantu dong. Mau minta pada habaib, gengsi terlanjur malu, nggak minta maaf, makin terlihat banget anti keturunan Rasulullah SAW. Iya, jadi lucu ya emang. Lucu. Ilmunya dipakai, nasabnya dibuang. Nggak masuk akal memang. Nanti dibilang keturunan itu nggak penting, tapi dia sendiri mencap-mencap ingin dicatat sebagai keturunan. Dan sekarang sekarang mempermasalahkan keturunan Imam Syafi'i. Jadi lihat sendiri kan cara berpikirnya, lompat-lompat, itulah. Lompat-lompat nggak jelas gitu. Koplak. Koplak. Waspada pengalian isu. Siap waspada. Wong stres nggak ketahuan. Teng ya gitu. Aduh. Inilah zaman saat kebodohan dilindungi dan diternakkan. Zaman puncak kebodohan merajalela dengan congkaknya. Ya begitulah. Kita cuma berusaha aja menyampaikan. Kembali lagi ya, gue nggak memaksa yang gue yakini benar ini harus kalian terima. Enggak, silakan memilih mau ikut sama Fuad ya silakan, Imam Fuad gitu. Herannya kok masih ada pengikutnya, banyak lah akhir zaman nih. Makin kesini kayaknya makin kesono. Preman dijadikan ustad. Preman juga, ya Allah, enggak juga lah. Preman ya begitu juga masih mending lah. Ngaji nang dito Gus Pleret. Kalau yang bersangkutan keturunan siapa sih? Keturunan nabi-nabi. Nah ini lihat yang begini ya. Kita ngomongin Fuad, dia ngomongin begini. Lo lihat nih fitnahnya mereka, tukang fitnah. Jadi mereka akan 15 pengikut tukang fitnah. Tukang fitnah yang begini, babi. Nah enak gue ngomong babi itu. Fuad jadi semakin sesat karena kebenciannya pada para habaib. Na'udzubillah min dzalik. Ya, amin. Lagian ngapain juga peduliin orang kayak dia, bikin mual aja kan. Bukan peduliin guys. Kita perlu menyampaikan ini supaya rakyat Indonesia itu waspada juga. Gua nggak berharap banyak orang sadar, enggak. Cuman paling tidak yang sedikit ini menjaga gitu. Iyalah. Di akhir zaman berat, tapi paling tidak yang sedikit ini memperkuat. Dengan adanya ini memperkuat keimanan kita justru. Orang mabuk kejubung. Tuh, kok Banser dan Sabar NU pada diem aja kalau ada yang gini? Nggak tahu, tanya dah. Tapi dia tak berani sentil kiai-kiai NU. Gusar. Yang punya Imam Syafi'i nanti yang tegur. Ngus pleret-ret. Ya begitulah si Fuad nih. Lu lihat ya. Dia dengan gayanya bahkan ada pernyataannya yang mengatakan dia cucu Nabi gitu ya. Ya dan pokoknya dia paling jago dah. Paling jago, paling benar menurut dia dan Bazar Nasab. Kita sendiri alhamdulillah udah menggambarkan ya bagaimana nih. Nih ada nih. Asik juga disetel itu ya. Serius asik loh disetel. Sampai pendapat-pendapat imam-imam besar itu dia bantah lah. Dan yang lucunya dia mengamalkan Simtud Durar Habib Ali Habsyi, dia ngamalkan Ratib Haddad Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia mengamalkan Ratib Attas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas rahimallahu taala anhum ajma'in wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid darain amin. Ya mereka dia mengamalkan ilmunya tapi lucu, nasabnya diragukan. Bagaimana mereka mengamalkan ilmunya tapi meragukan yang menyampaikan ilmunya. Otaknya nggak paham gue. Ya emang bener katanya demokrasi deh, makin ngawur.
Dah ya, gitu aja buat dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin ngawur, makin ngawur, makin ngawur. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.